akan sangat membantu jika kita memperhatikan pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari tokoh-tokoh yang ada dalam Injil tadi, baik pertanyaan yang diucapkan oleh Yesus sendiri maupun oleh orang-orang yang berjumpa dengannya. Injil tadi dimulai dengan salah satu perkataan dari Petrus. Ia bertanya kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia bersalah kepadaku?" Pertanyaan ini muncul karena Petrus telah mendengar ajaran Yesus tentang betapa pentingnya pengampunan. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ada batas untuk mengampuni? Bahkan Petrus mengusulkan jawabannya sendiri dengan berkata, sampai 7 kalikah? Kita tahu bahwa dalam tradisi Yahudi, angka 7 melambangkan kesempurnaan, dan Petrus menggunakan itu sebagai patokan. 7 kali sudah luar biasa. Mungkin pada saat itu Petrus merasa jawaban itu adalah jawaban yang sangat baik di mata Yesus. Namun Yesus menjawab, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Saya tidak bisa bayangkan apa yang dipikirkan oleh Petrus atas jawaban Yesus, tapi pasti dia menjadi gemetar karena dalam hal pengampunan tuntutannya jauh lebih besar daripada yang ia pikirkan. Seperti yang sering dilakukan Yesus, Yesus kemudian menjelaskan maksudnya melalui sebuah perumpamaan. Bagian pertama dari kisah itu menggambarkan pengampunan yang tanpa batas. Jumlah utang yang dimiliki oleh seorang hamba kepada tuannya sangatlah besar dan nampaknya hampir mustahil untuk dibayar kembali. Ia hanya memohon waktu untuk melunasinya, tetapi bahkan mungkin seumur hidupnya pun tidak akan cukup untuk membayar semua utang itu. Yang luar biasa adalah sang tuan justru menghapuskan seluruh utang itu dan menyuruh dia pergi. Melalui kisah ini Yesus ingin menunjukkan bahwa pengampunan Allah tidak pernah bersifat perhitungan, bukan berapa kali. Jika kita memohon kepada Allah dengan tulus, Allah akan memberikannya, meskipun utang kita kepadanya, utang dosa kita, beratnya dosa kita amat besar. Lalu dalam bagian kedua dari cerita mengingatkan kita akan sesuatu hal lain yang amat penting, yakni menerima pengampunan Allah yang tidak terbatas, menuntut kita untuk meneruskan pengampunan itu kepada sesama. Persis seperti yang kita doakan dalam doa Bapa kami, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dalam hal ini justru hamba yang pertama sekali utangnya dihapuskan atau yang diampuni tadi, dia gagal. Ketika seorang hamba lain yang lebih rendah memohon waktu untuk melunasi utang yang jauh lebih kecil, ia tidak memberinya kesempatan. Ia menolak untuk mengampuni. Maka pesan bacaan Injil hari ini amat jelas. Jika Allah selalu siap mengampuni kita ketika kita memohon kepadanya, maka kita pun harus siap dengan hati yang lapang untuk mengampuni orang lain yang meminta pengampunan kepada kita. Jika kita menutup hati dan menolak mengampuni, kita justru dapat menghalangi diri kita dari mengalami kuasa pengampunan yang telah diberikan oleh Allah. Saudara-saudari, pada masa Prapaskah ini kita diajak untuk memeriksa hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh membuka diri untuk menerima belas kasih Allah, dan pada saat yang sama berani membagikan belas kasih itu kepada sesama melalui pengampunan. Karena hanya hati yang mau mengampuni yang sungguh-sungguh dapat mengalami kedalaman rahmat pengampunan dari Tuhan.
Jangan takut mengampuni. Ketika kita mengampuni, kita menyelamatkan dua jiwa. Jiwa kita sendiri yang mengampuni dan jiwa orang yang kita ampuni. Amin.